Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa, aku mahasiswa dari STKIP PGRI Bandar Lampung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan tahun 2018. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa ya follow Instagram aku, Lisa SMP3_. Terima kasih. Hai semuanya, apa kabar? Apakah baik? Jadi aku hari ini akan membahas tentang teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Sedangkan dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan, pengertian teks deskripsi ini adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk menggambarkan objek seperti warna, misalnya warna merah, kuning, atau hijau. Lalu yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Lalu yang kelima adalah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Sementara berdasarkan objeknya, teks deskripsi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Lalu yang kedua yaitu teks deskripsi spesial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Lalu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu identifikasi atau pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua, deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Lalu yang terakhir yaitu penutup dan kesan. Lalu selanjutnya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan atau memilih objek. Yang kedua menentukan tujuan teks. Yang ketiga mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf juga. Saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua penontonnya. Sampai jumpa lagi.